Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, selamat siang menuju sore. Insyaallah semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih Ibu Suryani tadi atas sedikit perkenalannya. Kalau dari logat, ibu-ibu bisa tahu saya dari Jogja, ya, dari Jogja. Tapi bapak ibu saya itu 100% orang Palembang. Ya, jadi saya besar lahir di Jogja, cuman setiap Lebaran masih ke Palembang. Alhamdulillah. Wong kita galau ya, tapi logatnya Jawa. Alhamdulillah. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Ridho Rahmadi. Mau dipanggil Ustadz, saya Amini. Mau dipanggil Bang, ini tahun ketiga saya mulai aktivitas di Jakarta. Jadi kalau dipanggil Bang juga sudah 3 tahun ini Lebaran di Jakarta, jadi sudah jadi Bang Toyib juga, Bu. Jadi anak istri saya alhamdulillah ada di Jogja. Setiap 2 minggu saya biasanya ke Jogja 2-3 hari, kemudian kembali lagi. Jadi insya Allah setelah pengajian ini besok juga rencananya kembali ya gitu ke Jogja, kemudian nanti ke Jakarta lagi. Saat ini saya diamanahi satu amanah ya yang tidak mudah ya sebagai Ketua Umum Partai Umat. Jadi maka dari topik yang insya Allah saya usulkan hari ini pada siang hari ini, kita untuk sama-sama mengkaji ya terkait bahwa Islam adalah sebuah agama perjuangan, sebuah jalan perjuangan. Nah, Bapak Ibu semua, tentu kita berharap, ibu-ibu semua ya, ini kebiasaan Bapak Ibu ya. Ibu-ibu semua, tentu kita berharap, ada Bapak-Bapak juga ya di belakang, pada pertemuan kita sore hari ini ya, itu nanti menyemaikan benih-benih keimanan di hati kita semua. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita sebagai pengikut ya, Nabi Muhammad SAW ya, tentu perlu memahami ya, maksud dan tujuan Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini. Ya. Kalau kita perhatikan surat At-Taubah ayat 33 salah satunya. Ya. Jadi minimal ada 3 ayat. Ya. At-Taubah ayat 33, Al-Fat ayat 28, dan As-Saf ayat 9. Ketiga ayat ini mengandung redaksi yang sama ya. Walaupun anak kalimat penutupnya ada yang berbeda sedikit, tapi ketiganya mengandung kalimat liyudhhirahu 'alad dini kullihi ya. Jadi kalau saya bacakan lengkapnya At-Taubah ayat 33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, ini At-Taubah ayat 33. Di sini ya, ayat tadi artinya dialah yang telah mengutus rasulnya ya, bil huda, dengan membawa petunjuk yaitu Al-Qur'an. Kemudian wadinil haq, dengan sebuah din, sebuah agama, sebuah tatanan untuk dipahami, sebuah sistem yang menyeluruh ad-din di sini. Tidak hanya sistem yang mengatur ritual ibadah kita, tapi seluruh dimensi kehidupan. Ya, terutama dari dimensi kita secara pribadi, kemudian dimensi secara luas kehidupan kita, ekonomi, pendidikan, itu semua adalah sistem tatanan yang dimaksud ad-din ya. Wadinil haq, jadi sistem tatanan yang benar, ya, agama yang benar, yang hak. Yang tentu di sini yang dimaksud adalah Islam. Kemudian ini kata kuncinya, kalimat kuncinya, liyudhhirahu 'alad dini kullihi, untuk dijadikan sistem atau agama atau tatanan yang superior,
yang unggul, yang menang atas sistem yang lain. Jadi tugas Rasulullah SAW di samping menjadi rahmatan lil alamin tadi, itu juga untuk memenangkan agama Islam, menjadikan agama Islam sistem tatanan untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai pengikut ini harus memahami, harus memahami apa maksud tujuan Rasulullah SAW diutus di sini. Kalau namanya memenangkan, maka pasti ada perjuangan. Yang dimaksud memenangkan, maka ada pertempuran. Ada sesuatu yang diperjuangkan. Ada juga yang dilawan. Namanya juga memenangkan. Liyadhhirahu 'alad dini kullihi. Untuk memenangkan atas din yang lain, sistem yang lain tadi. Ini yang perlu kita pahami ibu-ibu semua, bahwa sebagai pengikut Rasulullah SAW kita harus memahami bahwa kita ini hidup dalam situasi perjuangan. Kalau kita pahami juga kemudian maksud penciptaan kita sebagai manusia, kita perhatikan salah satunya Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-Baqarah ayat 30. Allah memberikan pernyataan di hadapan para malaikat dan makhluk lainnya waktu itu, bahwa aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini, manusia sebagai khalifah, dalam artian mewakili tugas-tugas tertentu untuk satu sama lainnya saling melengkapi, berjuang dalam pertempuran ini, perjuangan ini, sehingga membangun kemaslahatan umat. Jadi Al-Baqarah ayat 30 itu menegaskan fitrah penciptaan kita, maksud dan tujuan penciptaan kita. Dan Allah menyatakan dengan tegas itu di hadapan para malaikat dan makhluk lainnya waktu itu. Termasuk syaitan itu. Itu yang sempat diprotes oleh malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, ini manusia yang menumpahkan darah itu, yang saling berperang itu. Sedangkan kami ini siang malam bertasbih mensucikan namamu. Ini protes malaikat. Tapi jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa yang engkau tidak ketahui. Kemudian ayat-ayat berikutnya mempertegas bagaimana manusia itu unggul dibanding malaikat dan makhluk lainnya. Ini singkat cerita. Jadi kembali lagi ke sini tadi, bahwa fitrah kita untuk menjadi khalifah untuk dipahami dalam artian mewakili, melaksanakan tugas-tugas tertentu kita. Ibu-ibu tentu punya di sini kesamaan tugasnya, umpamanya sebagai terhadap suami, terhadap keluarganya. Kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari, ibu rumah tangga. Tapi itu suatu elemen yang sangat penting, gitu. Jadi saya berkaca melihat istri saya itu penyangga, bagi saya adalah penyangga. Ini kalau saya tanpa istri saya doyong, goyang. Kalau saya kepada ibu saya itu makna itu tempat atau pusat kembali. Jadi bagi saya ibu saya itu adalah rumah, tempat saya kembali, bukan rumah dalam arti fisik saja. Tapi ketika ketemu ibu saya ini seperti saya kembali seperti menjadi anak yang masih SD, mungkin SMP. Saya terakhir ketemu ibu saya mungkin 2 bulan lalu. Ibu saya usia 64 tahun di Palembang tinggalnya. Waktu itu saya sedang ada tugas partai, kebetulan ke Palembang, saya mampir itu. Dalam situasi agak flu berat. Nah, ketemu ibu saya pas sekali, sudah flu berat, sudah kemudian ketemu ibu saya, jadi saya seperti merasa seperti anak ketemu ibunya, anak yang masih umur itu. Ibu saya juga tidak berubah kepada saya. Walaupun saya sekarang sudah hampir kepala 4, sudah punya anak 3, alhamdulillah, punya anak istri,
tapi yang memperlakukan saya seperti anaknya yang masih kecil. Ya, yang masih kemudian disiapkan makanan, diantar ke kamar dan segala macam. Bahkan disuruh tidur di kamar ibu saya dan seterusnya. Jadi ini kembali lagi ke tadi, bahwa ada tujuan yang mulia ya, dari penciptaan kita ini. Dan ingat bahwa kita ini dalam situasi berjuang ibu-ibu. Ini yang namanya hilang dalam pikiran, benak, dan hati umat Islam secara umum. Secara umum, kalau tolak ukurnya bahwa saya bisa umroh cukup, saya insya Allah bisa ke masjid cukup, ibadah-ibadah mahdoh tolak ukurnya, maka kita secara tidak langsung mungkin barangkali sedang mengkecilkan ad-din wa dinil haq tadi, sistem agama Islam tadi yang menyeluruh seluruhnya. Yang sesungguhnya agama Islam ini mengatur seluruh tatanan kehidupan, tidak hanya masalah ibadah mahdoh kita, tapi juga masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan. Alhamdulillah Islam ditakdirkan Allah 87% di Indonesia. 87% penduduk Indonesia adalah Muslim. Ya. Tapi di saat yang bersamaan kita tahu, ya, kita bisa melihat kantong-kantong kemiskinan di sekitar kita. Yang artinya itu juga sebagian besar Muslim, ya kan? Karena mayoritas Muslim. Ya. Jadi 1% orang kaya Indonesia itu menguasai lebih dari 50% aset nasional. 1% saja. Artinya 99% mayoritas rakyat Indonesia yang di situ sebagian besar Muslim itu kemudian berebut sisanya. Jadi dalam konteks ekonomi ya, kita masih sangat jauh dari idealisme yang dibayangkan oleh Islam, yang dibawa, yang diatur oleh Islam tadi. Jadi ini tadi berangkat ingat bahwa Nabi Muhammad ya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memenangkan Islam atas sistem tatanan yang lain. Ya. Dari situ kemudian kita berangkat ke Al-Baqarah ayat 30 bahwa kita secara individu punya fitrah untuk memperjuangkan memperjuangkan tugas-tugas tertentu. Tadi salah satunya ibu-ibu punya kesamaan menjadi ibu rumah tangga. Sebagian mungkin punya pekerjaan sebagai guru, yang lain-lain wira swasta. Itu tugas-tugas semua gitu. Sekarang kita pahami, berangkat dari perjuangan secara individu dulu. Al-Baqarah 30 itu menegaskan fitrah kita perjuangan secara individu. Nah sekarang kita perhatikan bahwa Allah menyeru umatnya untuk berhimpun ibu-ibu semua. Apa seruannya? Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Apa kata Allah di sini? Hendaknya ada umat-umatku yang berhimpun, berkumpul, bersatu. Kalau tadi di Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan tugas kita secara individu. Kamu akan jadi khalifah dalam arti mewakili tugas tertentu. Tapi sekarang ada tugas kita dalam dimensi yang lebih luas secara kolektif. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Ali Imran 104. Apa perintah Allah di situ? Menyeru kepada kebajikan dan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebajikan dan mencegah, melawan, meruntuhkan segala macam kemungkaran. Barangkali kita ini hidup sebagai bangsa yang cara dengan adab-adab ketimuran ya, yang sopan dan segala macam. Itu kalau amar ma'ruf relatif mudah. Tapi kalau nahi mungkar ya untuk bilang tidak itu mungkin tidak terlalu mudah untuk sebagian orang. Apalagi kalau orang-orang Jawa, mungkin Sunda juga ya, untuk mengatakan tidak atau melarang itu tidak mudah. Tapi sekali lagi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu perintah Allah yang jelas. Kalau kita lakukan, wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar
insya Allah akan menjadi golongan al-muflihun, yang sukses, yang menang, yang jaya. Nah, itu tadi al-muflihun. Nah, sekarang kita pahami ibu-ibu, masih dalam skema membayangkan Islam sebagai tatanan yang utuh, sistem yang utuh. Kalau direalisasikan dalam semua dimensi kehidupan, ya, ini akan menjadi sebuah kehidupan yang ideal. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar insya Allah relevan dalam kehidupan kita yang sifatnya mungkin keluarga, ya. Kemudian mungkin dalam ruang lingkup yang terbatas, ya, mungkin RT RW, ya, ataupun di atas lagi kelurahan, kecamatan, itu masih relevan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi sekali lagi kembali ke wadinil haq tadi, agama, sistem yang benar, dan untuk kita menangkan, ya, ini tugas kita kan pengikut Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kita harus mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, ya. Nah, ketika kita berbicara dimensi kehidupan lebih luas, ya, kita berbicara ekonomi kita supaya merata kemakmuran itu kan ide ekonomi di dalam Al-Quran. Konsep Al-Quran terhadap ekonomi, ya, kalau di bukunya Profesor Fazlur Rahman itu, yang profesor yang di Chicago University itu, ya, kalau dalam bahasa yang simpel adalah ekonomi itu, ya, kemakmuran yang merata, bukan yang berhenti pada 1-2 lingkaran orang atau kelompok saja. Ibu-ibu, ini saya ingin tanya, Indonesia negara miskin atau kaya? Ya, kita lihat kekayaannya ibu-ibu. Hutan kita itu, hutan tropis kita itu nomor 3 dunia. Kemudian nikel yang sekarang dipakai untuk membuat baterai untuk kendaraan listrik, kita punya cadangan nomor 1 di dunia. Nikel. Batu bara kita nomor 3 dunia, dan kita eksportir terbesar nomor 1 dunia. Perikanan kita, Bu, nomor 1 dunia. Perikanan. Emas kita masuk 10 besar dunia, tambang emas dan lain sebagainya. Kita belum bicara yang gas dan lain-lain. Kalau di Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi, artinya merupakan ADART kita dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara, harusnya semua itu dipakai untuk siapa? Untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat banyak. Harusnya dikelola sedemikian rupa untuk keperluan kepentingan rakyat banyak. Tapi di saat yang bersamaan ibu-ibu, ya, tadi saya sampaikan 1% saja orang kaya Indonesia yang menguasai 50% lebih aset nasional. Kemudian ada 27 juta penduduk Indonesia yang tercatat loh ini, ya. 27 juta penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berapa garis kemiskinan itu, ibu-ibu? Kalau dirupiahkan, garis kemiskinan itu 520 atau 530 ribu rupiah saja. Untuk kehidupan satu orang, ya, untuk sandang pangan papan per bulan. Jumlahnya ada 27 juta yang seperti ini, itu yang tercatat. Kira-kira kita hidup layak tidak dengan 520 ribu rupiah? Bisa nggak satu orang hidup dengan 500 ribu untuk sandang pangan papan? Ya, tapi dibanding dengan kekayaan kita yang luar biasa tadi, rasanya tidak masuk akal kemudian kita hanya kemudian hidup dengan 500 ribu rupiah. Kalau saya mengutip salah satu menteri mengatakan, kalau itu semua dikelola dengan baik, per orang di Indonesia itu bisa digaji 20 juta per bulan. Kalau dikelola dengan baik, ini dari kata Pak Menteri, ya. Harga-harga makin naik atau makin turun, ibu-ibu? Ibu-ibu yang lebih paham. Saya kemarin ke kantor saya di Tebet Timur Dalam itu,
dilapori yang bagian, karena setiap hari kita ada staf yang bekerja ibu-ibu, anak-anak muda itu ya ngurusi, kalau sekarang pendaftaran tuh ya, pencalekan itu bilang semua sekarang naik Pak gitu. Betul ya ibu-ibu ya? Ya, ini contoh ya gitu. Padahal Islam idealnya mengatur sampai sejauh itu ibu-ibu semua. Tidak hanya ibadah mahdoh, Islam itu mengatur sejauh itu. Ya. Sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Sumbernya adalah ijtihad untuk hal-hal yang sifatnya duniawi dan umum tadi. Kalau ibadah mahdoh sudah diatur jelas. Sholat ya seperti itu. Jangan ada pikiran sholat kemudian dimusyawarahkan bahasa Indonesia saja. Itu lain, tidak boleh. Kalau urusan yang ibadah mahdoh sudah jelas. Tapi urusan duniawi yang umum, termasuk menata negara, kehidupan berbangsa dan bernegara, itu hasil ijtihad, musyawarah. Jadi Islam mengatur sejauh itu. Ya kembali ke tadi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, insya Allah relevan dalam kehidupan kita secara individu, kehidupan secara berkeluarga, ataupun dalam kehidupan sosial yang terbatas. Berbicara kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sudah tadi melihat punya sumber daya alam, tapi belum diatur dengan benar. Punya ini dan itu belum diatur, punya hutan, punya perikanan belum diatur. Anak-anak muda kita yang kuliah baru kurang dari 10% Bu. Ternyata baru 9,7%. Nah, saya sebagai seorang dosen, waktu mengajar itu saya pikir saya sudah berbakti kepada negeri ini. Oh, ini banyak sekali yang kuliah di kampus saya, belum kampus-kampus lain. Ternyata dari 126,5 juta penduduk Indonesia yang sudah bisa kuliah loh ya. Yang artinya yang di atas 15 tahun ke atas, dari 126,5 juta penduduk Indonesia tersebut hanya 9,7% yang kuliah. Ternyata 90% lebih belum kuliah karena satu alasan, ekonomi, tidak mampu. Nah di sini ya kita perlu satu perjuangan lagi ya. Selain al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ya, kita perhatikan surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan seterusnya itu. Biasanya kalau bapak-bapak yang laki-laki sering mendengar ketika sholat Jumat. Apa perintah Allah di sini? Untuk al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Karena apa? Kenapa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita perlu al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi ya? Karena negara atau pemerintahlah yang kita beri amanah untuk memegang seluruh sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam hal ini ya ASN dan segala macam, untuk dikelola sedemikian rupa, ya. Kemudian bersama legislatif atau anggota DPR melahirkan undang-undang dan melahirkan peraturan-peraturan yang berbuah kebijakan-kebijakan yang menegakkan keadilan. Kebijakan itu Bu, kalau seorang kepala daerah itu menandatangani umpamanya, tidak boleh ada klub malam, tidak boleh ada tempat dugem, tanda tangan titik, maka hari itu juga ditutup. Ini kalau yang mengisi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, yang tauhidnya kuat, akidahnya kuat. Kita bayangkan Bu, jadi masih ada harapan sesungguhnya. Ya. Jadi kalau nanti negara, pemerintahnya bersama legislatif dalam hal ini adalah perwakilan rakyat, membuat undang-undang, peraturan-peraturan yang melahirkan kemaslahatan untuk umat, maka disitulah insya Allah kita dapat menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Maka kalau kita ingin membenahi ekonomi, membenahi kesehatan, membenahi pendidikan tadi ya, data-datanya kita sampaikan. Ini saya tambah sedikit Bu, data-data saya tambah lagi ya. Ekonomi, kita waktu pandemi itu semua beralih ke belanja online. Ibu-ibu bisa belanja online? Atau mungkin anaknya ya, kalau macam. Ya, belanja online itu ada 5 platform belanja online digital yang terbesar di Indonesia Bu. Yang warnanya merah, hijau, oranye, ya.
Itu 3 sedari lahir bukan milik Indonesia, perusahaan asing. Setengahnya lebih itu investor terbesarnya asing. Tidak heran ternyata 2021 ketika dilihat datanya itu, transaksi ketika pandemi luar biasa besar, Bu. Berapa transaksi belanja online itu dari anak-anak ibu, mungkin ibu-ibu juga, dikumpulkan seluruh Indonesia, nilai transaksinya 400 triliun. 400 triliun. Tapi sayang, dari 400 triliun tersebut 90% adalah produk asing. Ternyata, ya nggak heran karena perusahaannya adalah perusahaan asing. 10% baru produk nasional atau dalam negeri. Jadi kita ini hanya karpet merah, tempat lewat saja. 400 triliun tuh hanya mampir, pergi lagi keluar. Kalau kita tegas, umpamanya nih ya, atau ibu siapa menteri perdagangan gitu ya, salah satu dari ibu-ibu. Saya bilang begini, kalian boleh operasi di negeri saya, di negeri Republik Indonesia ini, asalkan 90% produk dalam negeri. Silakan 10% produk luar negeri, kita harus inklusif juga, tidak boleh eksklusif. Sehingga UMKM hidup. Jadi 400%, 90%-nya berapa itu? Bayangkan, itu UMKM hidup. UMKM itu diisi juga oleh industri-industri rumah tangga, usaha-usaha kecil, usaha mikro yang ada di rumah-rumah. Nah, di sini kita perlu al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Selain amar ma'ruf nahi mungkar, kita perlu menegakkan keadilan dan kemudian melawan kezaliman. Kembali lagi, ingat bahwa Islam adalah tatanan yang utuh, tatanan yang komplit, sistem yang utuh, tidak hanya mengatur ritual ibadah kita. Itu satu hal penting, ya. Tapi ada tatanan-tatanan lain yang diatur Islam dan harus diperjuangkan oleh umat Islam. Nah, sekarang ibu-ibu, untuk masuk ke dalam tatanan pemerintahan, untuk menjadi tatanan masuk dalam tatanan sistem eksekutif. Ini istilahnya eksekutif ya. Kalau pemerintah adalah eksekutif, bahasa inilah. Bahasa apanya? Bahasa tata negaranya eksekutif, yaitu yang memerintah. Ya. Itu mulai kalau pusat ada presiden, ada menteri. Apalagi kalau wilayah provinsi ada gubernur. Ke bawah lagi wali kota, bupati, terus camat dan lainnya. Itu eksekutif, Bu. Kemudian ada juga legislatif, perwakilan, wakil rakyat. Itu ada mulai dari tingkatan kabupaten kota juga, anggota DPRD kabupaten kota, ada juga anggota DPRD provinsi, ada juga anggota DPR RI pusat. Tugasnya DPR bersama pemerintah membuat undang-undang, Bu. Pemerintah membuat peraturan-peraturan. Nah, kenapa saya bahas sampai sejauh itu? Ya. Karena sekali lagi, dari dua komponen ini, dua unsur ini, dari merekalah kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan. Kita dari tadi berbicara masalah kebijakan yang belum bijak, ekonomi yang belum bijak, pendidikan yang belum bijak, dan lain sebagainya. Itu muaranya adalah undang-undang dan peraturan. Nah, lalu bagaimana sekarang supaya bisa diperbaiki? Artinya kita harus memperbaiki bersama, ya. Pemerintahannya harus memperbaiki bersama legislatifnya. Lewat jalur apa itu, Bu, memperbaikinya? Lewat jalur apa kita menuju ke sana? Mau tidak mau lewat jalur politik. Anggota legislatif yang bisa menjadi anggota legislatif itulah anggota-anggota partai yang bisa mencalonkan nanti menjadi mencalonkan capres, ya. Makanya kita mencalonkan Pak Anies Baswedan, ya. Itu yang bisa mencalonkan adalah partai-partai politik, Bu. Yang dihitung jumlah kursi 2019-nya itu 20% dari perolehan suara nasional. Dan kita lihat, jika muaranya adalah al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi, termasuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, ujungnya lagi, ya,
untuk memperoleh ridha Allah, ya, mardhatillah, semata-mata untuk itu, ya, kita tarik ke sini, ya, hulunya, maka kita mau tidak mau tidak boleh kemudian apolitis atau membenci perjuangan politik, karena ini bagian dari wadinil haq tadi, ya, sistem tatanan yang benar tadi. Kita harus berjuang juga melalui jalur politik. Apakah harus semuanya? Ya tentu tidak. Ya, semua kemudian setelah ini ibu-ibu saya jadi caleg, oh tentu tidak. Nanti siapa yang rumah tangga dan segala macam? Tidak. Tapi pertama minimal ada kesadaran di tengah-tengah umat Islam bahwa ya politik ini satu jalur perjuangan juga. Nabi Muhammad pun juga berjuang secara politik, Bu. Berjuang secara politik. 13 tahun di Mekah berjuang secara politik juga. Kemudian 10 tahun di Madinah berjuang juga secara politik. Bahkan di Madinah kemudian berdirilah negara Madinah Al-Munawwarah. Perjuangan politik. Kalau bayangan kita politik itu kotor, politik itu curang, transaksional, jual beli, ya, isinya debat kusir tidak mendidik. Kalau memang mohon maaf diisi oknum-oknum, kita biarkan diisi oknum-oknum yang tidak bervisi akhirat, tidak bervisi keridhaan Allah semata, ya akan seperti itu, Bu, kalau kita biarkan. Kalau kita biarkan. Tapi kalau kita isi dengan orang-orang yang tauhidnya kuat, yang paham bahwa tauhidnya ini adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, ya, sebagaimana surat Ibrahim ayat 24-25. Ibu-ibu semua, ini coba diperhatikan Ibrahim 24 dan 25. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha tsabitu wa far'uha fis sama. Itu Ibrahim 24. Allah Subhanahu wa taala menginginkan tauhid kita itu, ya, akidah kita itu ada wujud amal solehnya, ada wujud actionnya, tidak hanya berhenti pada tidak hanya jalan di tempat, butuh aksi. Dikatakan di surat Ibrahim 24 ini seperti pohon yang thayyibah, seperti pohon yang menjulang tinggi, cabang-cabangnya, punya akar yang menghujam ke dalam tanah yang kuat. Dan pohon tersebut di ayat 25 memberikan buah atau manfaat atas izin Allah sepanjang masa. Tauhid kita butuh bukti, butuh wujud, ibu-ibu, ya. Ini Ibrahim 24 dan 25. Seperti pohon yang bertumbuh, dia tidak hanya yang diam, ya. Kasajaratin thayyibah, ya, yang cabangnya itu mengayomi, ya, kita ibaratkan kalau kita tafsirkan. Kemudian dia mengakar kuat perjuangannya, akidahnya itu, ya. Berbagai badai terpaan, angin yang kuat tidak akan menggoyangkan pohon tersebut, dan memiliki buah atau manfaat tadi, yaitu berupa amal soleh yang wujudnya macam-macam dalam bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar dan al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu tadi? Pertama, sebagai ibu-ibu tentunya dalam posisi yang sangat sentral di sebuah keluarga, kita bisa bersama membangun kesadaran umat lewat rumah kita masing-masing, bahwa Rasulullah SAW diutus, termasuk kita yang mengikuti itu, untuk memperjuangkan, untuk memenangkan. Artinya memenangkan berarti ada pertandingan, ada pertempuran. Apa yang diperjuangkan? Wadinil haq tadi, Islam, agama yang benar, sistem tatanan atas, ya, liyudhirahu ala dini kullihi, atas yang lain, atas agama yang lain. Untuk menuju ke sana bagaimana? Apakah kita demo? Apakah kita ini? Walaupun itu diatur konstitusi, tapi ada cara yang lebih mujarab, yaitu perjuangan politik dengan mengirim anggota-anggota legislatif, dengan mengirim calon-calon kepala daerah, itu yang semua memperjuangkan, atau insya Allah pertama akidahnya kuat, ya, tauhidnya kuat, kemudian bervisi akhirat, tidak hanya berhenti duniawi ini. Ya. Nah,
Itu kesadaran harus dibangun ibu-ibu semua. Lalu apa kemudian yang bisa dilakukan? Ya pertama tentu jangan golput. Ya, golput apa ibu-ibu? Golongan putih itu istilah ibu-ibu tidak menggunakan suara. Pada setiap pemilu besok, ya, mau di pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pilkada, jangan golput. Suara umat Islam itu nanti bisa menjadi penentu kemenangan kalau kita bersatu. Kalau sudah golput, bayangkan, ya kita biarkan orang-orang yang tidak paham, yang tidak bervisi akhirat tadi mengisi posisi-posisi pembuat kebijakan. Apa jadinya negeri ini? Jadi itu yang bisa dilakukan. Pertama, bangun kesadaran di rumah kita masing-masing, ya, bahwa Islam ini mengatur tatanan secara utuh, bukan hanya ibadah mahdoh yang sifatnya ritual, itu penting, ya. Tapi jangan berhenti di situ. Nanti umat Islam mandek saja. Padahal Islam Indonesia adalah negara yang kaya. Mari kita tuju tadi, ya, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membayangkan kita berharap bersama meniti jalan, ya, membangun negeri ini. Bayangkan. Kalau sekarang baru 9,7% anak muda yang kuliah, kita bayangkan 5 tahun ke depan, ya, ada anggota-anggota legislatif yang kita pilih tadi, yang kita perjuangkan, ya. Itu yang tentu ibu-ibu ya kalau memilih sekarang tahu, ya, siapa yang harus dipilih. Kita harus selektif karena pilihan kita akan dipertanggungjawabkan. Ya. Ya. Ya tentu kita pilih orang yang akan memperjuangkan Islam. Ya. Pilih partai yang memperjuangkan Islam. Pilih nanti calon kepala daerah, calon presiden yang memperjuangkan, insya Allah memperjuangkan Islam. Dilihat juga dari kanan kirinya siapa yang membersamainya, ya, dan lain sebagainya. Dengarkan gagasannya, apalagi sekarang era sosial media. Ya. Al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Jadi musuh, kalau tadi kita menyebut pertempuran, maka musuhnya itu apa? Kita sebut apa dulu? Musuhnya itu apa? Kezaliman, kemungkaran. Ini musuh umat Islam. Ini yang harus kita perjuangkan bersama. Kemudian ibu-ibu, mohon maaf sampai ini ya Bu Yani ya, kita sampai jam 15. Sampai jam 4 sore, Ustaz. Oh. Jadi setelah sholat berjamaah kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Oh, tanya jawab. Oke. Untuk materinya Sampai jam 3. Asar kan 15.22, oke. cukup panjang, Ustaz. Ya. Bisa, insya Allah bisa diikuti ya, ibu-ibu ya. Al-amru bil adli wa nahyu anidz zulmi. Jadi nanti sampai rumah ibu-ibu, ya. Ibu-ibu ini sentral sekali ya. Saya yakinkan ibu-ibu sangat sentral. Jadi penting ya, ibu-ibu ini tokoh penting ya untuk membangun peradaban umat ini. Ya. Jadi jangan menganggap remeh ya. Sekarang saya berkaca pada saya sendiri ya. Saya terhadap istri saya itu saya anggap sebagai penyokong utama, ya. Saya kepada ibu saya itu saya tempat kembali ya, rumah saya. Bayangkan kalau ibu saya mengatakan sesuatu pada saya, ya, istri saya kemudian mengatakan sesuatu pada saya, insya Allah pasti saya akan ikuti. Ibu-ibu nanti mengatakan pada suaminya, anaknya, insya Allah akan didengarkan. Gitu. Nah harapannya, ya, ini semua yang kita kaji bersama ya, insya Allah hari ini itu bisa kemudian disampaikan gitu. Bahwa kita perlu selain amar ma'ruf nahi mungkar, perlu menegakkan keadilan melawan kezaliman. Ya. Artinya di sini berbicara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak boleh kemudian anti terhadap perjuangan politik. Nah sekarang perjuangan politik, ya, pilihannya pertama adalah tentu kita mendukung partai-partai dan calon-calon yang memperjuangkan umat Islam. Ibu-ibu bisa lihat, bisa baca mereka, ya, bisa ikuti
Sekarang kan zaman online, semua itu bisa diikuti. Bisa tanya kanan kiri, ya, selektif. Dan kemudian nanti sebagai pimpinan, ya, sebagai pimpinan organisasi dan segala macam, menurut saya mohon maaf agak salah kalau kita kemudian mengatakan kepada jamaah ataupun anggota organisasi kita untuk urusan politik, untuk urusan pilih memilih, saya serahkan sepenuhnya. Saya kembalikan kepada dia. Kita menjaga kedekatan terhadap semua partai politik. Namanya juga pimpinan ibu-ibu, director. Director artinya yang mengarahkan. Kalau kita bebaskan itu artinya mengarahkan atau tidak. Jadi di situ. Jangan kemudian gamang ketika ormas-ormas, organisasi-organisasi ibu-ibu itu pimpinan harus mengarahkan. Dikaji bersama kemudian mengarahkan. Jangan silakan Bapak Ibu silakan ke sana. Nanti kalau yang dipilih adalah justru nanti undang-undang yang diusulkan itu anti-Islam bagaimana? Ibu jangan lupa, belum lama ini ya, Menteri agama yang bukan yang sekarang, yang sebelumnya ya, Purnawirawan itu ya, mengatakan sekarang terorisme yang dikaitkan dengan Islam itu sudah masuk ke dalam masjid-masjid. Orang-orangnya itu penghafal Al-Quran. Ini Menteri Agama Bu yang ngomong. Bukan saya, itu banyak sekali di internet ya. Ini satu contoh saja ya. Nah, kemudian ibu-ibu, insya Allah dengan niat ya, dengan satu niat perjuangan hanya untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala semata, kemudian atas kesadaran bahwa fitrah kita dilahirkan, diciptakan ini sebagai khalifah dalam arti untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kemudian kita berhimpun dalam semangat al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ya, supaya menjadi golongan al-muflihun, dan kita bersatu ya, dalam semangat al-amru bil adli wa nahyu anil dzulmi sebagaimana An-Nahl 90. Allah sudah berjanji hasil akhirnya Bu dalam An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Wa'adallah, dan Allah berjanji. Ini Allah yang berjanji, pasti akan terlaksana. Bukan manusia. Kalau manusia bisa jadi tidak. Ya, An-Nur surat 24 ya. An-Nur ayat 55. Apa janji Allah? Allah akan berjanji kepada siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh, yang memegang teguh tauhidnya, mewujudkan dalam bentuk amal soleh perjuangan. Apa janjinya? Allah akan memberikan kepada kelompok tersebut kemenangan, keagungan, kekuasaan di atas muka bumi ini sebagaimana Allah memberikan kepada kelompok terdahulu yang sama. Kemenangan ibu-ibu. An-Nur ayat 55. Hasil akhirnya sudah dijanjikan Allah, tinggal bagaimana kita menjaga istiqomah dalam berjuang. Yang sulit adalah istiqomah, ibu-ibu. Jadi saya ulangi sedikit lagi sebagai rangkuman ya, atas dasar yang kita pelajari tadi, At-Taubah ayat 33, Al-Fat 28, As-Saf 9, liyudhirahu ala dini kullihi, bahwa Islam itu harus kita menangkan atas tatanan yang lain ya. Berarti kita hidup dalam situasi pertempuran atau perjuangan sebagaimana Rasulullah SAW, maka kita perlu menyadari bahwa kita hidup ini untuk berjuang. Maka di sini ada musuh kita, kezaliman, dan siapapun yang mendukung kezaliman. Dan kemudian ini Bu ya, ini kita harus bisa menyadari siapa lawan, siapa kawan. Apa lawan, apa kawan. Ya, kalau kita tidak sadar bahwa kita sedang berjuang dalam situasi pertempuran, nanti lebih jauh lagi kita tidak tahu siapa atau apa kawan, apa lawan. Nanti yang lawan kita anggap kawan, yang kawan kita anggap lawan. Ini berabe Bu. Berabe bahasa apa? Betawi ya? Berabe. Ini bagaimana? Jangankan berbicara kemenangan. Pertama kita tidak sadar kita sedang bertempur. Lebih jauh lagi tidak tahu mana kawan, mana lawan. Apa kawan, apa lawan.
Jadi saya supaya tidak berbicara siapa saja terus. Kalau siapa nanti, wah ini Pak Ridho ini mau nunjuk-nunjuk orang. Saya katakan apa kawan apa lawan. Kezaliman dan siapapun yang mendorong kezaliman tersebut. Ya. Janji Allah tadi An-Nur ayat 55, insya Allah ya dengan niat yang tulus, kemudian perjuangan yang istiqomah, ya tawakal dengan doa, insya Allah Allah akan memberikan kita kemenangan. Ya. Nah, Ibu-ibu ingin saya tambahkan, kalau Ali Imran 104 itu perintahnya wal takum minkum ummah yad'una ilal khair. Hendaknya ada yang berhimpun untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Persis di 105 Ali Imran, ayat selanjutnya. Allah mengingatkan kita karena Allah paham betul karakter kita. Apa karakteristik kita? Sulit untuk bersatu. Maka Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun adzim. Jangan kamu seperti orang yang berselisih dan bercerai-berai setelah datang al-bayyinat, keterangan yang jelas dariku. Kalau kamu berselisih, maka kamu akan mendapat azab yang azim, yang besar. Ini kata Allah di 105, persis setelah Allah memerintahkan kita untuk berhimpun bersatu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Allah tahu persis kita ini sulit untuk bersatu. Ini diingatkan Allah. Tapi ingat ibu-ibu, di Al-Quran ditegaskan, sekalipun kita gunakan seluruh harta benda kita, saya lupa ayatnya itu, sekalipun kita keluarkan, kerahkan seluruh harta benda kita, tidak mungkin kita dapat bersatu. Ya. Allah lah yang mempersatukan. Lalu apa maksud di sini ayat 105 Ali Imran? Maksudnya adalah kita mengupayakan jalan-jalan persatuan. Adapun yang mempersatukan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Pak Muhammad Nasir, ibu-ibu tahu Pak Muhammad Nasir ya? Tokoh Masyumi, tokoh Persis, Perdana Menteri pertama Indonesia, ya, yang mengusung mosi integral. NKRI itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu murni dari pemikiran seorang Muhammad Nasir. Sebelumnya kita ini ada RIS, Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia. Ada Muhammad Hatta, ada Halim. Dulu negara kita terpecah. Ya, hasil KMB, konferensi meja bundar yang kedua itu 49. Ini ingin dipecah Belanda. Nah, ini sedikit ya. Ini jasanya seorang Muhammad Nasir. Itu mengatakan ya dalam bukunya itu umat Islam tidak mungkin bersatu. Yang mungkin bersatu sesuai Al-Qur'an itu ya, itu adalah mukmin, bukan muslim, tapi mukmin. Artinya apa? Untuk bersatu kaum muslimin harus menjadi kaum mukminin. Dari muslim menjadi mukmin. Artinya harus dikuatkan dulu akidahnya, tauhidnya, sehingga dengan kesadaran tauhid tadi, kemudian umat Islam insya Allah baru bisa bersatu. Tidak mudah ibu-ibu, kita harus sadari sekarang. Ya. Pemilu pertama kita itu 1950. Umat Islam waktu itu 80%. Tapi suara umat Islam di pemilu hanya 40% ya, 40% 37 sekian persen ya. Masyumi 20%, sisanya. Artinya sejak zaman dulu 1950 ya, kita pernah mengalami sedikit kejayaan, itu pun Pak Nasir sempat kecewa. Kaget umat Islam 80% lebih di pemilu sepertiganya lebih sedikit. Setelah 1950 keadaan tidak membaik Bu, sampai 2019 kalau suara umat Islam itu direpresentasikan beberapa partai yang kita anggap partai Islam. Ya, ini saya sebut saja ya, kan nggak boleh anti ya. Di masjid ini kita harus belajar supaya cerdas kan gitu. Ya, walaupun bukan partai yang saya sebagai ketua umum, ada PKB, ada PAN waktu itu, ada PPP, itu dianggap partai yang mengusung suara umat Islam waktu itu ya 2019 ya, itu hanya 29%, jumlahnya terendah sepanjang masa. Padahal umat Islam 87%. Kemudian ada pemikir namanya Pak Masri Sitanggang. Kemana yang 57% sesungguhnya umat Islam itu berlabuh suaranya?
Ini kalau director atau pimpinan umat Islam tidak mengarahkan atau membiarkan silakan pilih, ya. Kita menjaga kedekatan dengan semua partai. Wassalam, Bu. Wassalam. Jangan-jangan negara kita paling jauh 2024. Ya ini kebetulan saya sekarang tugasnya di front itu, ya, mengikuti dan masuk dalam politik praktis nih. Wassalam, Bu, kalau kita biarkan 2024 tidak ada perubahan, tidak umat Islam kemudian memenangi. Gitu Ibu-ibu, ya. Jadi kita harus tetap optimis, ya. Sebagai umat Islam kita diminta Allah Subhanahu wa taala untuk jangan pernah putus asa, ya kan? Untuk selalu memiliki harapan, ya, menyemai harapan, ya. Tapi kemudian bagaimana ini pergerakannya, bagaimana aksinya. Nah itu tadi yang kita kaji 1 jam sebelum ini tadi. Sebagai pengingat tadi, An-Nur ayat 55 dan Ali Imran 105. Ya, Ali Imran 105 adalah pesan, ya, penting dari Allah bahwa kita harus menjaga jalan-jalan menuju persatuan. Adapun mustahil kita bersatu tanpa Allah yang mempersatukan. Ya, tadi disampaikan, saya lupa itu ayatnya. Mustahil walaupun kita gunakan seluruh daya, upaya, harta kita kumpulkan untuk mempersatukan, mustahil. Karena hanya Allah yang dapat mempersatukan. Tapi tugas kita adalah menempuh jalan-jalan menuju persatuan. Demikian Ibu-ibu, ya. Nanti mungkin kalau kita selesai lebih awal silakan kalau ada yang ingin tanya jawab sampai asar. Saya mengikuti saja, ya. Karena insya Allah ke Jogjanya baru besok, ya. Jadi waktunya masih panjang, insya Allah. Demikian saya kembalikan kepada Ibu Sudani. Saya tutup, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.